keuntungan jadi ahli zikir ini besar sekali. Ad-dunya mal'unah, kata Nabi. Dunia ini sudah habis dicipta dilaknat oleh Allah. Begitu selesai dicipta dunia langsung dilaknat. Wa mal'unatun fiha, dan semua yang ada di dalamnya juga sudah dilaknat, dikutuk oleh Allah. Illa dzikr, kecuali zikir. Jadi kalau kita enggak zikir, kita tidak jadi ahli zikir, ya kita termasuk mal'unah. Yang kedua al-alim, wal alim, ulama. Ulama ini tidak termasuk yang terlaknat, tidak. Kemudian wal muta'allim, dan juga orang yang mau menuntut ilmu. Artinya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita jadikan seluruh kehidupan kita jadi zikir, insyaAllah. Mata kita zikir, telinga kita zikir, lisan kita zikir, tangan kita zikir, hati kita zikir, ruh kita zikir. Zikrul ainaini bil muka, zikir mata dengan nangis di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah, ini zikir mata. Zikrul ainaini bil asar, zikrul udhunaini bil asar, zikir telinga dengan mendengar dengan penuh tumpuan. Zikrul lisani bis sana, zikir lisan dengan memuji-muji Allah Ta'ala. Zikrul qalbi bil khawfi wal raja, zikir hati dengan takut dan harap kepada Allah. Tapi hadirin yang mulia, mata yang zikir, mata ini nanti akan kembali jadi tanah. Telinga yang dipakai zikir, telinga ini juga akan jadi tanah. Lisan kita ini akan jadi tanah. Zikrul yadaini bil aqa, zikir tangan dengan memberi, tangan kita juga nanti akan kembali kepada tanah. Zikrul qalbi bil khauf war raja, zikir hati, segumpal darah, segumpal daging yang ada tubuh kita juga nanti hancur jadi tanah. Satu saja yang enggak jadi tanah, ruh kita, karena dia bukan dari tanah, ruh dari langit. Kalau yang dari langit ini enggak kita pakai zikir, rugi hadirin. Macam mana kita zikir dengan ruh kita? Zikrur ruh bitaslimi wal ridha. Sudah, pokoknya hidup sini serah saja sama Allah, redha apa maunya Allah. Sedia semua, Pak? Ya Allah, kalau saya ini pokoknya apa maunya Engkau saja ya Allah. Maumu apa? Kamu maunya apa? Maunya saya itu seperti yang Kau mau ya Allah. Enak, nggak capek mikir. Kalau kita mau jawab dengan jawaban kita capek mikir. Maumu apa? Apa ya? Nyita waktu dan lelah. Kalau kita tanya maumu apa? Mau saya seperti yang Kau mau ya Allah. Enak kan? Enak. Taslim, serah diri. Apa maunya Allah itu yang kita mau. Apa yang Allah nggak mau itu yang kita tidak mau. Apa yang Allah Ta'ala perintah itu yang kita buat. Yang Allah larang kita hentikan. Yang Allah cintai itu yang kita cintai. Yang Allah Ta'ala benci itu yang kita benci. Yang Allah Ta'ala suruh tatap itu yang kita lihat. Yang Allah Ta'ala suruh dengarkan itu yang kita beri tumpuan untuk mendengarkannya. Yang Allah Ta'ala suruh kita sebut itu yang kita sebut-sebut. Ke arah mana Allah telah perintah berjalan, ke sana kita berjalan. Kapan Allah Ta'ala suruh kita bicara, di situ kita bicara. Kapan Allah Ta'ala suruh diam, di situ kita diam. Kapan Allah suruh kita berhenti, di situ kita berhenti. Enak hidup. Enak. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan majelis kita ini sebagai majelis zikir, supaya kita ini tidak jadi bahagian yang terkutuk. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat ini adalah umat yang dinanti-nantikan dengan keberkahan yang mulia baginda alaihi salatu wassalam. Seperti dikatakan tadi, dengan sebab ada satu orang besar dalam satu rombongannya, supir-supirnya, security-nya jadi yang dinanti-nantikan. Demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat inilah adalah umat yang dinanti-nantikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia besar kepada umat ini, kemuliaan yang demikian agung.
Nabi alaihi salatu wasalam katakan, itu syurga haram dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum aku masuk ke dalamnya. Dan itu syurga haram dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umatku yang beriman semua masuk ke dalamnya. Cuma besarnya keagungan umat ini. Kalau umat-umat terdahulu hadirin yang mulia, kaum-kaum terdahulu mereka buat satu kesalahan, maka nggak bisa ditutup-tutupi. Buat satu dosa, walaupun sembunyi-sembunyi, maka itu dosa itu akan tertulis di pintu rumah yang hadap ke jalan. Semua orang tahu dia baru buat apa. Umat ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat dosa. Ini malaikat Raqib dan Atid, yang sebelah kanan ini amirnya, sebelah kiri ini makmurnya. Buat dosa mau dicatat, maka kata yang malaikat sebelah kanan, tunggu, jangan dicatat dulu, tunggu 6 jam. Kalau dia bertaubat, beristighfar dari dosanya itu, berarti sudah nggak usah dicatat. Kalau sampai masa itu pun dia masih juga tidak bertobat, catat sesuai dengan dosa yang dibuat. Dan kapan-kapan nanti dia teringat dengan dosa itu, menyesal, dia bertobat, hapus lagi. Taubatnya sungguh-sungguh di dalam pandangan Allah, kama la dzambalah, seperti orang memang nggak pernah buat dosa sama sekali. Apabila istiqamah di dalam taubatnya, at-taibu habibullah, dia akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Lihat macam mana mulianya umat ini, dari pendosa bisa jadi kekasih Allah. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala katakan, wahai Daud, kalaulah sekiranya orang-orang yang selama ini berpaling dari aku tahu betapa rindunya aku sudah menanti kedatangan mereka, kalaulah orang-orang yang selama ini bermaksiat kepadaku mereka tahu betapa aku sudah menunggu-nunggu kedatangan mereka, kalaulah yang selama ini mereka menyakiti aku, mereka mengingkari aku, mendurhakai aku, meninggalkan aku, mereka tahu betapa lama sudah aku menanti-nanti kedatangan mereka untuk segera datang kepadaku, niscaya mereka akan mati karena cintanya kepadaku, dan akan terputuslah sendi-sendi tulang mereka karena rindunya kepadaku. Wahai Daud, ketahuilah, fahami, ini cintaku pada mereka yang berpaling dariku. Bayangkan bagaimana cintaku pada mereka yang selama ini menghadapkan dirinya padaku. Satu orang pernah taat, karena berada dalam suasana taat, maka dia pun terbawa dalam ketaatan. 20 tahun jumpa kawan lama, lalai lagi, tergelincir lagi, maksiat. 20 tahun akhirnya jumpa teman-teman soleh, ikut dalam suasana soleh, akhirnya dia pun jadi orang soleh. Kemudian jumpa teman lama, akhirnya lalai lagi, tergelincir lagi, maksiat lagi, selama 20 tahun. Satu hari ia bercermin. Ketika bercermin, dia lihat beberapa helai uban di kepalanya. Tiba-tiba hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, datang perasaan dalam hatinya, ya Allah, 20 tahun dulu aku menghadap engkau, kemudian aku 20 tahun membelakangi engkau, meninggalkan engkau. Kalau sekarang aku datang lagi kepada engkau, adakah engkau menerima aku? Dengan sebab nasihat dari beberapa ahli uban. Maka hadirin yang mulia, uban ini jangan dicabut. Kata Nabi, uban ini nur. Kita ini takut kalau beruban. Uban, masya Allah, efek uban, hanya lihat uban kemudian jadi bisa ada nur hidayah. Maka hari ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika dia berucap sendiri seperti itu, dia dapati ada suara. Dia dapatkan, wahai hambaku, 20 tahun engkau menghadap aku pun menghadap kepadamu. 20 tahun engkau tinggalkan aku pun meninggalkanmu. Tetapi sesungguhnya selama engkau meninggalkanku, aku sekalipun meninggalkanmu, tapi aku menanti kedatanganmu. Kalaulah hari ini engkau kembali lagi kepadaku, aku akan peluk engkau.
Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah umat ini, kemuliaan umat ini, nilai umat ini, keagungan umat ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar Allah Subhanahu wa taala beri kita seorang nabi dan rasul yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.